Kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. What's up, little bud? Got a staring problem, pal? Like what, dude? He's just looking at you. He's a baby. Look at his face. Dumb little face. Stop. Yo, Zan, get your boy. Dulu waktu saya kecil, kalau makan nggak dihabisin, selalu dimarahin orang tua. Habisin makanannya, ntar nasinya nangis. Lihat tuh Aska, makan nggak pilih-pilih. Waduh. Sekarang anak satu Indonesia, bro, kalau makan nggak dihabisin, kalau makan pilih-pilih, dimarahin bapaknya Aska, dimarahin Deddy Corbuzier. Kita rekap sedikit Bapak Ibu. Program makan bergizi gratis adalah program yang dilakukan di pemerintahannya Bapak Prabowo. Tentunya makanan ini tidak gratis seperti namanya ya. Dana dari makan bergizi gratis ini diambil dari APBN yang tentunya itu dari pajak kita. Jadi ini tidak benar-benar gratis. Konon katanya Bapak Prabowo sendiri juga ikut menyumbang. Program ini baru pertama kali diluncurkan dan dilakukan secara bertahap. Jadi nggak langsung seluruh Indonesia itu ada serentak gitu, nggak. Bertahap itu. Karena emang prosesnya susah, birokrasinya juga rumit, dan pasti akan ada hal-hal yang perlu di-adjust lagi. Ini adalah program unggulan dari pemerintah saat ini, jadi wajar untuk yang suka bakal menyanjung, bakal memuji, yang nggak suka akan mengkritik dan menghujat. Itu wajar. Salah satu yang bikin rame diantaranya yaitu anak-anak yang nggak suka makanannya karena dianggap tidak enak. Terus ada anak-anak yang memilih-milih makanannya, ada yang sayurannya nggak dimakan, ada yang ngomong ayamnya nggak enak. Karena agak panis, nah tahunya juga agak sudah kecil, lauknya tuh dikit, gak nafsu makan. Beberapa anak yang waktu diwawancarai, makanan mana yang paling kamu suka? Jawabannya adalah jeruk. Makanan yang disuka adalah jeruk loh, buah-buahnya loh. Bukan makanan yang dimasak tapi buah mentahnya. Aku paling suka pisang. Oh, oke. Kenapa? Karena enak aja sih. Ini suka nggak makanannya? Suka. Yang paling disuka yang mana? Jeruk. Yang paling berbahaya dan menjadi sorotan adalah beberapa anak ada yang mengalami keracunan. Perlu diketahui Bapak Ibu, makanan ini disajikan untuk anak-anak SD sampai SMA. Jadi menurut saya wajar kalau ada anak yang pilih-pilih, ada anak yang nggak suka, karena mungkin waktu masih makan di rumah, dia mau minta sesuatu itu langsung orang tuanya kasih. Orang tuanya itu menyediakan. Sedangkan waktu di sekolah kan makanannya kan seragam. Namanya preferensi ya. Kita nggak bisa menseragamkan itu semua. Ada yang rasa basi gitu, suka basi kalau misalnya siang, udah siang. Soalnya rasanya aneh. Siapa yang suruh siapa? Kalau dari apa yang saya lihat ya mereka ngomong jujur, mereka ngomong apa adanya. Sebagai anak yang masih kecil dan ketika mereka ditanya terus ngasih jawaban yang jujur, menurut saya ini hal yang harus diapresiasi. Itu kan salah satu bentuk kebebasan berpendapat ya. Mau argumennya itu benar atau salah, mau argumennya itu bagus apa enggak, ya kita harus terima terlebih dahulu. Kita nggak boleh membatasi anak dalam berpendapat. Tugas kita sebagai seorang yang lebih dewasa, itu ya merespon itu dengan cara yang baik dan benar gitu. Bukan seperti bapak yang satu ini. Kurang enak pala lu. Kurang enak ayamnya. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Marah-marah. Kalau saya nganggapnya lucu. Jujur, kalau saya nganggapnya lucu. Nggak tahu kenapa aneh lu Om Dit. Karena respon Deddy Corbuzier yang marah-marah, trending di mana-mana. Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, semua berbondong-bondong mengomentari Deddy Corbuzier ini. Ada yang ngajak unfollow bareng-bareng, ada yang unsubscribe, ada yang bersyukur. Saya bersyukur sekali tidak memfollow orang ini. Bahkan yang paling ekstrim, ada yang mengajak rame-rame memboikot Deddy Corbuzier. Hey! Boykot Deddy Corbuzier itu gimana? Coba gimana caranya? 3, 2, 1, close the door. Let call yang satu ini. Ini salah satu cacat logika. Itu kan Deddy Corbuzier gitu kan. Alasan Sadar bilang Om Deddy Corbuzier. Malah kayak orang tol. Paham? Gue diserang sama buzzer. Apakah yang dilakukan Deddy Corbuzier kemarin berdampak pada koleganya, berdampak pada perusahaannya?
berdampak kepada orang-orang yang dia invest. Deddy Corbuzier tuh pernah bikin masalah juga, terus kehilangan 500 subscribernya dari 20 juta. Dan sekarang subscribernya tuh sekitar 23 atau 24 juta. Gimana caranya kalian ngajak 24 juta orang untuk unsubscribe Deddy Corbuzier coba? Gimana caranya? Saya tahu Anda buzzer, tapi maksudnya lebih sistematis gitu loh ngajaknya. Jangan langsung kayak gitu. Frontal banget gitu loh. Kelihatan banget kalau kalian tuh nunggu Deddy Corbuzier tuh jatuh. Banyak yang nunggu, banyak yang nggak suka. Tapi caranya yang elegan, yang bagus. Dari video ini, Deddy Corbuzier sudah bertemu dengan Adriano Mau Colby. ngetes kapan kita jatuh gara-gara omongan kita. Om Ded, lu tuh jangan sering marah-marah. Lu tuh marah mungkin karena lu terlalu lama ada di sini gitu. Sosok Gus Miftah berikutnya ditunggu keplesetnya kan? Ya kan? Ini kan sebetulnya kesusah-susahan lu itu cuma romantisme lu di kepala. Seminggu setelahnya malah blunder. Saya tahu Om Ded udah antisipasi itu, bikin mitigasi, udah memperhitungkan, udah dikalkulasi lah. Ini yang ada di kepala saya ya. Oke, bakal ada yang marah, bakal diserang buzzer, bakal ada netizen yang unsubscribe. Oke, nggak masalah. Tapi kan posisiku sebagai pendukung Pak Prabowo makin jelas. Aku udah ngasih pasang badan nih. Ya, kehilangan dan dihujat 23% nggak terlalu berpengaruh lah. Toh besok paling juga udah lupa. Besok juga udah hilang ditimpa sama berita yang lain. Saya mikirnya kayak gitu loh ya, saya ini. Om Deddy itu udah paham bahwa presiden pilihannya itu menang, itu salah satunya kan karena program makan bergizi ini. Dan ini udah menjadi rahasia umum. Senjata yang dipakai buat kampanye itu kan makan bergizi gratis. Merancang dan mengeksekusi, memberi makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Sekarang malah nyerang balik. Ya, seperti itulah. Kalau dari sisi pemerintahan Pak Prabowo kan makan bergizi gratis ini kan bisa menjadi penolong karena programnya bagus dan menjadi program unggulan, bisa juga menjadi bumerang. Bisa juga malah menyerang balik. Program makan bergizi ini tuh kan bagus ya. Saya sendiri tuh setuju. Saya setuju dengan program ini. Tapi ini kan baru awal, baru masa percobaan. Banyak yang perlu dievaluasi dan dikoreksi. Respon dari masyarakat, kritik, saran itu juga harus diterima. Ini kan untuk program kedepannya agar jadi lebih baik. Ya kita nerima kritik siapa lagi kalau bukan dari masyarakat. Orang yang nerima program tersebut ya masyarakat. Sebuah program itu pasti akan selalu berkembang gitu loh. Kalau nggak dicoba ya kita nggak bakal tahu itu bagus apa enggak. Wajar untuk program awal-awal itu ada kekurangannya. Kalau kalian tahu dulu tuh ada yang, aku lupa nama programnya itu apa, tapi sekarang itu jadinya tuh BPJS. Itu awalnya kan dikembangkan dari programnya Ibu Mega, terus zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi sampai sekarang itu kan BPJS. Kalau Bu Mega dulu nggak menginisiasi, nggak bakal ada BPJS gitu. Ada nggak kurangannya? Masih ada kekurangannya, tapi kan kita nggak bisa nutup mata kalau itu membantu banyak orang. 2010 sampai 2020 itu ada yang namanya program bidik misi. Itu bantuan beasiswa berprestasi untuk anak nggak mampu, jenjang kuliah, perkuliahan. Saya salah satu orang yang dapat bidik misi. Banyak orang yang terbantu, banyak orang yang bersyukur. Tapi juga banyak juga katanya, banyak juga sistem-sistem yang perlu diperbaiki. Nanti yang kurang bagus dievaluasi, dikembangkan agar lebih baik. Caranya dengan itu, menerima kritik dan saran. Sekarang kalau nggak salah namanya udah jadi KIP. Yang lakuin kritik dan saran ya tentu yang memakai, yang mendapatkan program tersebut. Kan itu sebuah program awal-awal, apalagi ini jadi program unggulan, itu kan susah ya. Nggak bisa langsung 100% bagus. Nggak bisa langsung 100% sesuai dengan apa yang ada di kepala gitu loh. Implementasi itu kan susah. Ada yang namanya birokrasi lah, harus bikin kesepakatan sama ini itu. Nanti urusan logistik bagaimana, urusan supplier bagaimana, itu kan perlu dipertimbangkan. Makanya nggak bisa langsung serentak, nggak bisa langsung sempurna, nggak bisa langsung bagus. Ini namanya juga program awal-awal, banyak kekurangan tuh wajar. Nanti berproses. Saya kemarin baca sebuah komenan atau itu aku lupa. Ibunya itu jadi vendor yang nyediain makan siang ini. Kita tanyakan 10.000 ya dari pemerintah. Tapi ibu ini dapatnya cuma 4.500. Yang awalnya dari pemerintah itu anggarannya 10.000, vendor ini cuma dapat 4.500. Gizi apa yang bisa dimasukkan ke dalam makanan berharga 4.500? Gizi apa coba? Oke, banyak lah yang ngasih saran ini, ngasih saran itu, ide ini, ide itu. Contoh, saran dari Pak Ahok.
kenapa uangnya nggak langsung dikasih orang tuanya aja? Kan malah bisa makan buat satu keluarga. Secara ide itu bagus. Tapi ketika diimplementasikan kan nggak sesederhana itu. Yang dikhawatirkan gini loh. Kalau uangnya langsung dikasih ke bapak ibunya, ke keluarganya, iya kalau uangnya dipakai buat ngasih makanan bergizi. Kalau dipakai buat judi, kalau dipakai buat depo, kalau dipakai buat beli barang-barang ini itu yang nggak perlu, yang nggak ada hubungannya sama kesehatan anaknya gimana? Buat saya sebagai anak yang ngekos lebih dari 10 tahun, saya itu masak sama teman-teman saya, sama satu kosan. Sering dia seminggu paling 3-4 kali lah, itu masak. Itu aja kadang-kadang kita bingung mau masak apa. Ada satu teman saya yang nggak bisa makan sayur. Mungkin nggak makan bergizi gratis ini ada yang nggak suka, mungkin nggak ada yang nggak cocok, ya pasti mungkin nggak ada yang keracunan, ya mungkin. Orang teman saya saja yang satu kos 12 orang aja ada yang nggak suka, ada yang nggak cocok, apalagi ini satu sekolahan, satu kabupaten, satu Indonesia. Kita tuh jangan terlalu berpikir oposisi biner. Kelompok ini nyebut kelompok ini buzzer, kelompok ini nyebut kelompok ini buzzer. Aku buzzer, kamu buzzer, mereka buzzer, kita semua buzzer kabeh. Kalau ada program bagus dan belum lancar, ya kita dukung. Dan tugas pemerintah itu berbenah, gitu. Jangan malah cari alasan, jangan malah ngajak bersyukur, berbenah. Gitu Om, cara ngasih respon yang baik dan benar. Ini pesan buat adik-adik yang cocok sama makanannya, yang ngerasa makanannya enak, disyukuri saja, dinikmati makanannya. Buat yang nggak cocok sama makanannya, coba di-list siapa aja, terus temennya itu dikasih tahu, makanannya dikumpulin, jadiin satu terus pukulin makanannya. Kenapa dipukulin? Biar habis. Makanya pukulin habis. Pilihannya kan cuma 2. Kalian mukulin makanannya supaya habis, atau kalian yang dihabisin di Corbuzier. Yang bikin netizen sebel itu muka Anda, Om. Kenapa marah-marah nggak pakai pakaian gitu loh, nggak pakai baju? Saya nggak tahu spesifik definisi buzzer itu apa, tapi kalau kita minjem dari KBBI, buzzer itu kan dari kata buzz yang artinya mendengungkan. Bisa dikatakan buzzer itu seseorang yang mendengungkan gosip, mendengungkan informasi atau rumor demi tujuan tertentu. Yang jadi pertanyaan, Deddy Corbuzier termasuk buzzer apa enggak? Menurut saya, Deddy Corbuzier itu buzzer. Dan menurut saya malah lebih dari itu. Deddy Corbuzier itu lebih dari buzzer. Dia itu udah setara letkol. Lah kan dia emang letkol. Deddy Corbuzier? Enggak, canda Om. Terus apa hubungannya nama Deddy Corbuzier dengan buzzer? Deddy kok buzzer? Kan sekarang kan orang-orang kan pada melesetin kayak gitu ya. Nama Corbuzier itu diambil dari seorang arsitek terkenal, Le Corbusier. Bapak arsitektur modern, entah Deddy Corbuziernya atau mantannya yang ngefans sama Le Corbusier, dia ngambil nama itu, diletakkan jadi namanya. Yang awalnya Deddy Sunjoyo Cahyadi atau siapa gitu, terus berubah jadi namanya Deddy Corbuzier. Kebetulan saya anaknya artsy banget, tahu lah masalah bangunan. Cara untuk mempertahankan suatu bangunan supaya kokoh dan kuat, yang perlu diperhatikan, yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah pondasinya. Pondasinya kuat apa enggak, pondasinya gede apa enggak, sekuat apa pondasi yang sudah dibuat Deddy Corbuzier. Kita semua tahu. Kalau pondasinya makin kuat, kalau pondasinya makin dalam, kalau pondasinya makin besar, berarti bangunannya kan makin gede, kerajaannya kan makin luas. Itu baru media loh guys. Dan sekarang eranya era media, eranya era teknologi. Dia udah bermain di sana. Siapa coba yang ngikutin jejak dia? Kayaknya baru dia deh satu-satunya yang invest ke media orang lain. Itu yang diketahui publik, ya enggak. Dia punya gym, dia punya rumah makan, dia pernah punya toko handphone, dia punya pembersih muka. Banyak yang dia punya. Tentu sangat besar sekali dan kokoh sekali. Kemarin saya nemu komen, kok masih ada orang-orang yang mau diundang di podcastnya si DC? Kok bisa ada orang yang mau diinvest sama dia? Kok bisa guys? Kok bisa Anda mikir kayak gitu? Kalau Anda nolak ya udah, tapi kan masih banyak ribuan orang yang pengen. Bahkan ada yang sampai mau bayar untuk datang ke podcastnya dia. Kekuasaan dan pemodal besar itu merumbuhkan idealisme. Boleh seidealis apapun. Tapi lama-kelamaan pemodal besar ini akan tumbuh lebih cepat. Sekarang yang main YouTube itu udah company, udah perusahaan.
perorangan, lo bakal akan kalah, akan tergerus dengan perusahaan, dengan para pemilik modal. Dimodelin editor, dimodelin equipment yang oke, dikasih skrip yang proper, ada copywriternya, seminggu mungkin bisa upload 3-4 kali. Yang bilang Om Deddy itu blog, kurang literasi, kurang pendidikan, kalian tuh salah. Jangan kayak KPI gitu loh kok. Dia ngomong kayak gitu, dia ngelakuin blunder-blunder. Itu kan ya karena kerjaan dia. Ekstrim iya, ekstrim orangnya. Banyak yang bilang, oh ini langkah saya cari sensasi. Sama kayak TV One, ini langkah Anda yang nyari rating. TV One menyiarkan ini berarti langkah TV One untuk cari rating. Benar tidak? Komen. Nggak bisa jawab. Dia ngelakuin itu kan sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan tujuannya. Dia sengaja marah-marah kayak gitu, itu pasti ada tujuan. Nah tujuannya apa ya? Kita semua tahu lah tujuannya buat apa. Justru karena dia pinter, makanya dia coba ngebelokin opini. Dia kan biasa udah bengongin sendok, dia mau coba bengongin opini, tapi dia lupa belokin opini nggak segampang belokin sendok. Tatap mata saya, tatap mata saya. Masalah mental tuh dia udah kuasai di luar kepala lah. Deddy Corbuzier tuh master, dia punya gelar PhD, S2-nya spesialis, dia juara 2 kali Merlin Award. Bisa kalian bayangin masalah dominasi pikiran dia tuh juaranya. Makanya dia coba nge-twist pemikiran orang, dia coba mempengaruhi persepsi orang. Dia tuh memberi batasan pilihan, seolah-olah nggak ada pilihan lain. Dia menyuruh bersyukur karena sekarang dapat makanan bergizi yang gratis. Meskipun nggak enak ya makan aja, kalian udah dapat daripada nggak dapat sama sekali. Dia membandingkannya dengan zaman dulu yang nggak dapat makanan, padahal kan ada opsi yang lain. Dapat makanan bergizi, gratis dan enak, tapi opsi enak ini dihilangin. Seolah-olah pilihannya cuma kamu dapat makanan bergizi tapi nggak enak, apa nggak dapat sama sekali gitu loh. Sebentar itu Deddy Corbuzier. Menyuruh bersyukur itu kan cara paling gampang untuk meredam amarah dan dekat dengan grassroots. Dia tahu betul itu. Dia juga membawa narasi masa lalu bahwa kita itu dekat loh. Saya juga pernah miskin. Saya tuh tahu kondisi miskin tuh gini. Yang Aska dibandingin dengan nasi kotak waktu ini syuting, yang istrinya membandingkan harga Oki Jelly Drink, yang Om Deddy membandingkan dia makan apa tuh namanya, makan steak harga 6 juta keracunan gitu ya. Keluarga aneh. Ini udah banyak banget yang ngebahas ini. Oh nggak mungkin harga Oki Jelly Drink 750, yang ada itu harganya itu 500. Kita nggak usah bahas masalah harganya lah. Kan ada yang komen, itu Om ada yang keracunan. Om Deddy terus balasnya itu gini, kenapa saya makan steak harga 6 juta juga pernah keracunan? Kenapa Anda makan steak 6 juta keracunan itu terus kenapa? Saya tahu poinnya Om Deddy, saya tahu. Dan saya juga tahu poinnya yang ngasih informasi ada yang keracunan. Kita kan harus menangkap apa yang dimaksud ya, bukan apa yang diucapkan. Kita tuh harus paham apa yang ingin disampaikan, bukan apa perkataannya. Kita jangan menangkap per kalimatnya, perkatanya, tapi kita menangkap apa yang pengen disampaikan, maksudnya tuh gimana. Maksudnya Om Deddy tuh gini, mau itu makanan murah, mau itu makanan mahal, semuanya itu bisa punya peluang untuk keracunan. Bahkan steak dengan harga 6 juta yang makannya di restoran udah melewati SOP, ngolahnya higienis dan lain sebagainya, itu bisa keracunan. Jadi jangan salahkan programnya. Bukan berarti programnya itu keliru, bukan berarti programnya dihapuskan. Maksudnya Om Deddy tuh pengen compare, mau makanan murah, mau makanan mahal, semua juga bisa keracunan. Itu poinnya Om Deddy. Tapi kan bisa dikonter, Om. Sekarang dibalik logikanya. Yang harga 6 juta aja keracunan, apalagi harganya 10.000. Kan gitu. Lucu banget. Ya Anda yang makan steak harga 6 juta aja bisa keracunan, apalagi yang 10.000 gitu. Tapi aku paham, dari kedua sisi itu paham. Harusnya jawabannya Om Deddy kan gini, ya nanti kita perbaiki lagi, kita atur ulang SOP-nya, namanya juga program awal-awal. Nanti akan dicek ulang, kalau emang ada salah dalam pengolahan, terus bahan-bahannya itu ternyata ada yang tidak sesuai, nanti akan diganti vendor. Harusnya kan seperti itu jawabannya Om Deddy gitu loh. Bukan malah, saya makan steak harga 6 juta juga keracunan. Kocak. Mau gini loh Om, maunya netizen itu kan pengen lebih diperhatikan lagi. Kalau bisa kan anggarannya ditambah, SOP-nya tuh dibenerin, tempat masaknya tuh disterilisasi, dilihat higienis nggak, sesuai nggak aturannya, kayak gitu pengennya.
Teddy mengatakan bahwa Presiden Prabowo mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan MBG. Anda udah membanding-bandingkan nasib, menyuruh orang bersyukur. Makanya orang ngamuk itu, Om. Narasi miskin itu kan biasanya dipakai buat memverifikasi dan menciptakan keseimbangan emosional dalam sebuah diskusi ya. Aku dulu jajan cuma 1.000. Tujuannya ya tentu buat pengalihan fokus dan misdirection. Apalagi gitu. Tujuannya buat itu. Pinter nggak Om Deddy sebenarnya? Pinter bro. Sayangnya dia kemarin nyampeinnya itu dengan marah-marah, nggak pakai pakaian, terus nge-PA-in anak orang. Itu yang bikin marah. The game's lost, Ming. Stop your attack on Earth and I'll spare your life. Saya nggak tahu itu disengaja apa enggak, karena dia sendiri bilang kayak gini. Ini seharusnya buat subscriber only. Ini video sebenarnya buat subscribers only. Berarti dia kan udah menimbang hal itu. Dia udah tahu bakal dihujat, dia udah tahu bakal kehilangan subscriber, dia udah tahu bakal diserang buzzer. Tapi tetap dia lakuin. Pasti berarti kan ada pertimbangan tertentu nih yang masyarakat biasa kayak kita nggak tahu tujuannya itu apa. Sebenarnya tahu sih tujuannya apa, tapi kita pura-pura nggak tahu. Tujuannya Deddy Corbuzier ngomong kayak gini tuh apa sih? Tahu nggak kalian kira-kira tujuannya apa? Kalau kalian tahu coba tulis di kolom komentar. Selain seorang mentalis, dia itu kan seorang letkol juga, punya jabatan di pemerintah. Tentu dia juga memiliki beberapa tugas yang wajib dilakukan ya. Ya entah itu dari kita di sini semua tahu lah, nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Kita semua tahu itu. Pasti akan selalu ada oposisi. Meskipun opininya Om Deddy Corbuzier itu benar, pasti akan ada yang hujat, akan ada yang kontra. Apalagi salah gitu. Cara penyampaiannya Deddy Corbuzier itu salah. Menurutku itu kurang tepat. Itu yang bikin netizen marah, udah nge-PA-in anak orang, bilang emang ente sekaya apa? Ya itu nggak perlu lah sebenarnya Om. Atau emang Om sengaja buat narik biar bolanya ke Om Deddy semua, biar nggak nyalain pemerintah gitu. Kita kan nggak tahu. Buat itu misleading, misdirection orang-orang. Biar fokusnya tuh kealihkan ke sini semua. Daripada yang diserang Pak Prabowo 100 hari kerjanya, ya mending aku aja yang diserang. Mungkin kita juga nggak tahu ya. Kita nggak tahu 58% dulu itu emang beneran karena murni, apa karena jogetannya. Saudara-saudara, ada musik nggak? Apa karena visi misinya oke, apa emang dari dulu udah. Apa karena program makan bergizinya, kita nggak tahu Om. Deddy Corbuzier udah mengkalkulasi itu semua, udah dimitigasi, udah dipikirin semuanya. Orang dia juga udah punya media segitu besar dan segitu banyaknya. Susah bro buat menghancurkan kerajaan yang dibangun Deddy Corbuzier selama puluhan tahun itu susah. Nggak mungkin bangunnya puluhan tahun hancurnya cuma karena 1-2 hal remeh kayak gini. Nggak mungkin. Lebih dari itu buat ngancurin Deddy Corbuzier. Meteor jatuh, duar semuanya hancur itu. Ya, dan ini juga respon yang wajar ya. Deddy Corbuzier merespon seperti itu juga wajar karena mungkin karena itu tugasnya, dan netizen merespon dengan seperti itu juga wajar Om. Karena itu juga tugas dia buat membela gitu loh. Mungkin karena apa yang dia ekspektasikan gak sesuai, wajar Om. Saya diserang buzzer ya, Anda juga buzzer Om. Anda juga buzzer Om. Kalau netizen katakanlah dapat uang dari kepentingan, Om Deddy kan juga dapat sesuatu kan dari pemerintahan. Sama-sama lah. Yang netizen ini nyari makan, Om kan juga sama nyari sesuatu juga kan buat something, fair game lah gitu. Dari dulu kan memang kayak gitu. Ada sebuah konflik, nanti ada yang dukung, ada yang pro, ada yang kontra. Ya baru aja kemarin Raffi Ahmad Itu mobilnya lagi ambil arsip ya, biasa. Kita lagi meeting, mobil ambil. Dokter Tompi datang. Dokter Tompi kan tujuannya kan buat meredam situasi kan, buat menyelamatkan temannya Raffi Ahmad gitu loh. Tapi Raffi Ahmad malah ngaku saya nggak ada dalam mobil tersebut, itu cuma ngambil berkas ya. Ya seperti itu. Saling merapat dan berpihak itu kan juga manusiawi ya. Ada kelompok ini, kelompok itu, golongan ini, golongan itu. Manusia makhluk sosial. Makhluk sosial, makhluk berkelompok juga gitu. Dari zaman dulu. Kan dari dulu itu homo Neanderthal nyerang homo sapien, itu udah biasa tuh. Sejak dari dulu kelompok-kelompok itu kan saling berkumpul terus menyerang kelompok lain. Nanti yang kalah kan ya udah, berarti yang benar ya yang menang. Karena dia berhasil bertahan hidup paling lama dan melanjutkan generasi.
melanjutkan kepemimpinan, melanjutkan kebijakan, kan itu yang menang. There's not such thing freelance, nggak ada makan siang gratis, semuanya itu ada harganya, semua itu ada bayarannya. Yang dilakukan Om Deddy pasti ada imbalannya, kita juga nggak tahu. Entah makin dipercaya, makin dekat, makin diberi tugas yang lebih penting, kita nggak tahu. Atau mungkin malah disalahkan, harusnya nggak usah gitulah, kita nggak tahu. Semua ada harganya lah, entah itu baik atau buruk. Argumen dilawan argumen, pemikiran dilawan pemikiran, ideologi dilawan ideologi. Jangan nyerang fisik, yang salah dibenerin. Misal kayak anak kemarin gitu, body shaming sama presiden, itu kan juga nggak baik ya. Sebagai orang dewasa kita kan harus ngasih tahu, oh itu nggak baik deh. Kita mau berdebat, beradu argumen nggak masalah. Yang penting lawan dengan pemikiran. Ini yang dilakukan Deddy Corbuzier sebagai lead call. Ini yang bilang Om Ded sendiri. Melakukan sosialisasi sekaligus kampanye mengenai isu-isu pertahanan. Ini yang bilang Om Ded sendiri. Saya ulangi lagi. Tugas Om Deddy sebagai lead call adalah mensosialisasi sekaligus berkampanye mengenai isu-isu tentang pertahanan. Biasanya dia melakukan sosialisasi di kampus gitu loh. Tentu kita semua tahu apa yang dipertahankan dong. Tentunya Indonesia. Ya, hidup itu selalu tentang dualisme Bapak Ibu. Next video saya mungkin akan membahas mengenai benar dan salah, baik dan buruk itu sebenarnya nggak ada. Otak kita itu nggak diprogram untuk mencari mana yang baik, mana yang benar, mana yang ini melanggar aturan, ini nggak melanggar aturan. Nggak seperti itu. Otak kita itu diprogram untuk mempertahankan hidup selama mungkin. Untuk menurunkan gen, gitu. Hidup selama mungkin. Itu otak kita diprogram untuk itu. Benar dan salah itu kan konsekuensi dari adanya hukum dan agama. Etika, moralitas itu kan ada gegara manusia sekarang udah bijaksana. Ribuan tahun yang lalu, zaman sebelum manusia bisa kayak sebijak sekarang, nggak ada itu yang namanya moralitas, nggak ada itu yang namanya etika. Pokoknya yang kuat yang bertahan hidup, yang kuat yang bertahan hidup, dan sepertinya itu masih berlaku sampai sekarang. Saya Aribo dan terima kasih. Sampai jumpa.